Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayul Akbar dengan NIM 231011608. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Ekonomi Syariah. Pada kali ini saya akan menyebutkan jawaban-jawaban soal ujian akhir semester saya. Dalam ujian semester saya kemarin ada 2 soal, dan dari 2 soal tersebut nomor 1 terdiri dari 3 soal dan soal nomor 2 terdiri dari 4 soal. Berikut merupakan jawaban-jawaban soal ujian saya. Yang pertama, bagian A, sebutkan sumber penerimaan pemerintah Islam dari 2 aspek. Jelaskan beserta kriterianya. Dalam pemerintahan Islam, sumber penerimaan dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu sumber penerimaan wajib dan sumber penerimaan sukarela. Di mana sumber penerimaan wajib berkriteria sumber penerimaan ini diwajibkan oleh syariat dan pada kriteria tertentu. Contohnya, yang pertama zakat. Zakat merupakan pajak penghasilan yang diambil dari setiap muslim yang sudah berpenghasilan minimum wajib pajak. Yang kedua adalah jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara muslim sebagai jaminan hak dan perlindungan. Dan yang ketiga adalah kharaj. Kharaj merupakan pajak atas tanah. Yang kedua, sumber penerimaan sukarela. Dalam kriteria penerimaan sumber penerimaan sukarela ini didasarkan pada kesadaran individu biasanya. Dan contoh-contohnya, yang pertama sedekah. Sedekah merupakan pemberian harta secara sukarela. Yang kedua ada wakaf. Wakaf merupakan penghibahan aset untuk kepentingan umum, kesadaran individu untuk kepentingan umum. Yang ketiga ada infak. Pengeluaran harta di jalan Allah untuk keperluan tertentu. Nomor 1, bagian B. Bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi? Kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekankan transparansi bertujuan untuk menciptakan keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam menciptakan prinsip-prinsip utama Islam, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip utama yang mendukung transparansi dalam anggaran biaya antara lain: yang pertama, prinsip amanah dan akuntabilitas; 2, transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran; yang ketiga, prioritas pada kesejahteraan umum. Nomor 1 yang bagian C. Jelaskan isu ekonomi saat ini mengenai anggaran belanja yang sudah ditentukan melalui APBN yang menjadi instrumen utama dalam implementasi kebijakan fiskal. Salah satu isu yang akhir-akhir ini terjadi pada APBN ialah defisitnya anggaran belanja negara. Pemerintah sering menghadapi defisit anggaran karena belanja negara lebih besar daripada pendapatan. Hal ini diperburuk oleh kebutuhan pendanaan yang besar untuk pembangunan seperti infrastruktur, subsidi, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Defisit yang tinggi mendorong pemerintah untuk mencari pembiayaan melalui utang, sehingga utang yang ditanggung oleh negara semakin banyak dan tidak baik jika terjadi terus-menerus. Solusinya adalah seperti mengoptimalisasi pendapatan negara, seperti memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mengembangkan sektor ekonomi baru untuk diversifikasi pendapatan. Soal nomor 2, bagian A. Sebutkan 3 fungsional dalam pembiayaan pemerintah. 3 fungsi utama dalam pembiayaan pemerintah. Yang pertama, fungsi stabilitas ekonomi, di mana pembiayaan pemerintah digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam situasi krisis atau ketidakseimbangan ekonomi. Yang kedua, fungsi distribusi pendapatan. Pembiayaan pemerintah digunakan untuk mendukung pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang fungsi ketiga merupakan fungsi pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pemerintah diarahkan untuk investasi pada sektor-sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Nomor 2, bagian B. Bagaimana susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi? Jelaskan setiap karakternya. Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi ada beberapa susunan kegiatan, antara lain: 1, peningkatan produksi dan produktivitas. Karakteristiknya fokus pada pengelolaan sumber daya ekonomi, mengutamakan inovasi dan efisiensi dalam produksi, pemberdayaan sektor strategis. Yang kedua, distribusi
pendapatan yang adil. Karakteristiknya mengutamakan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, penyediaan dan perluasan lapangan kerja. Karakteristiknya penciptaan lapangan kerja melalui investasi pada sektor produktif. Yang keempat, pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi makro. Karakteristiknya menjaga kestabilan harga barang dan jasa untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang kelima, pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Karakteristiknya pembangunan infrastruktur dan layanan publik. 6. Pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan. Karakteristiknya pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan untuk mendukung perekonomian tanpa merusak lingkungan. Nomor 2, bagian C. Sebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian di atas. Nomor 1 yang sudah pasti adalah pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, regulasi, dan peraturan yang mendukung pengembangan ekonomi, distribusi, kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, sektor swasta. Sektor swasta berkontribusi sebagai perannya adalah dalam pertumbuhan ekonomi melalui investasi, inovasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, tentu saja masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program dan memberikan masukan kepada pemerintah. Nomor 2, bagian D. Hutang sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencakup defisit pemerintah. Mengapa pemerintah melakukan hutang? Pemerintah melakukan hutang untuk membayar defisit anggaran yang terjadi saat pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan. Beberapa alasan pemerintah melakukan hutang seperti menutup defisit anggaran, pembiayaan proyek strategis, dan stabilitas ekonomi. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.